Oke teman-teman, ini kita lagi berduaan sama teman lama gue ya. Halo Mas Aris. Halo Bang Gua Aris. manggilnya apa nih? Sama kita. Aris sama Aris. Iya. Jadi cuma beda huruf satu huruf H doang. Ini Mas Aris Budiono, saya Haris Kristanto. Nah, ini kita berapa kali ketemu ya? Kalau lagi nonton dulu, di mana aja kita Mas ketemu ya? Malaysia pernah ya? Malaysia pernah. U16 ya? U16. Bagus Bagas waktu Iya. itu. Terus kalau di sini sih nggak ketahui, udah nggak kehitung ya? Wah, setiap kali di sini setiap ngantri tiket timnas pasti ketemu kita. Jadi Mas Aris ini founder Info Supporter. Iya. Nah dulu Twitternya bukan lumayan ya, mungkin one of the best football. Gue bisa mengklaim Twitter yang dimiliki oleh supporter pertama kali. Oke, itu tahun 2009. 2009. Dulu bisa cerita dikit ya sebelum kita ngobrol soal timnas dan lain-lain. Itu gimana sih, coba cerita soal Info Supporter dulu deh. Karena gue dulu adalah seorang penjaga warnet. Oh, awalnya Jadi di Kalideres ada warnet Kalideres, gitu. dekat rumah. Iya, Mas Aris ya? sama temen bikin warnet, terus Iya. ya gue yang jaga. Dan karena operator warnet kan kerjaannya kan gabut kan, nggak ada Iya, kerjaan. di browsing, bukan browsing yang lain-lain kan? Bukan, sambil ngecek ada customer wanita siapa gitu kan biasanya kan. Oh dia buka apa ya, itu gue nyari, oh ada, zaman dulu kan Friendster masih. Iya, iya. Akhirnya ada Facebook, Facebook udah mulai berkurang, ada Twitter, apa sih Twitter ini? Dan Iya. akhirnya gue bikin. Tercetuslah ide Info Supporter karena gue pengen informasiin ke teman-teman supporter tentang sepak bola Indonesia zaman dulu. Iya, iya. Dan waktu itu orang untuk tahu hasil zaman dulu liga divisi utama ya, Iya. Liga ISL ya? Iya, nggak divisi Iya, utama. kalau nggak salah di Iya. antara itu. Iya. Nah, itu mereka taunya ada pertandingan itu baru besok setelah baca top score atau apa gitu. Pokoknya tidak ada hasil up to date. Kalau live score Liga Inggris udah gampang ya. Udah gampang. Tapi kalau Liga Indonesia masih masih lambat ya. nunggu kontributor store berita kan ibaratnya kan gitu. Ya, kecuali dia orang redaksi di Iya. koran atau apa. Oke. Dan Terus akhirnya gue punya link beberapa temen supporter di daerah. Ya ada gue manfaatin aja lah. Gue nanya berapa hasilnya. 1-0, 2-0, Persegres sama mana gitu. Ya udah, akhirnya gue update dari situ. oke, dan dari situ akhirnya jadi salah satu sumber informasi netizen di dunia maya, berarti kan waktu itu kan? Iya, terutama 2010 sama 2012 AFF sama SEA Games ya waktu itu ya. Karena antrian tiket kan parah-parah banget tuh zaman dulu tuh. 2013 ya? Yang di sini bukan? 2010 AFF ya. Oh, AFF, 2010 yang Irfan Bahdim dan kawan-kawan ya. Sama 2011. 13 SEA Games. SEA Games, Kalau 2010 AFF yang mulai Alfred Riedel dengan Iya. Irfan Bahdim segala macam. Dan saat itu GBK berharum GBK. Iya, orang sampai gerak aja nggak bisa. Iya. AFF kan katanya bukan hanya angkat pantat hilang tempat, angkat kaki hilang tempat kan gitu. Gue punya tiket semifinal lawan Filipina. Kan Oh, yang kalau Filipina nggak bisa main di sana kan? Ya, ya, dia Mainnya main di sini. Yang 5-0 bukan tuh? 1-0 golnya, 1-0 sama 2-0 ya, golnya Gonzales. Oh, oke, oke. Wah itu Ada. punya tiket nggak bisa masuk karena emang udah tertutup pintu. Padahal ada tiket. Udah ada tiket. Ya, tapi itulah suka apa namanya? Kearifan lokal sepak bola kita ya. Iya. Bagus, jelek, tetap kita akan membicarakan itu, Benar, support ya. iya. Nah, satu yang gue pengen tahu sebenarnya, kalau nggak bikin kontroversi sih, kan Info Supporter Nggak, ini kan baik-baik gitu. Gue dulu pernah salah langkah bang, jujur gitu. Ketika Nurdin ada Arifin Panigoro dan Nurdin, gue lebih memilih Arifin waktu itu. Dan itu gue banyak dihujat oleh teman-teman supporter yang lain gitu. Oh. Karena kesalahan gue memilih tidak di posisi Nurdin waktu itu, tapi memilih di posisi Arifin. Atau lu netral, bisa juga kan? Enggak, gue memilih Oh, lu memilih Arifin. Oh. Maksudnya dalam artian ya kita udah 8 tahun dipimpin Nurdin dan tidak berprestasi, akhirnya gue ada gebrakan baru, akhirnya gue memilih oh inilah gitu. Dan ternyata backfire LPI ya, ketika gue mendukung LPI, akhirnya LPI ternyata ya tidak Kempes. semudah itu untuk merubah sepak bola Indonesia gitu. Iya. Artinya ada kompromi. Nah dari situ gue berpikir oh ya udahlah, akhirnya gue harus media harus senetral mungkin, tidak perlu memihak lah gitu, Iya. ibaratnya Kecuali ada yang fatal ya. Iya, Ada yang kecuali fatal. fatal. Kalau masalah ini kan soal warna ya. Soal warna pilihan sama aja kayak pemilu. Iya. Ya kan? Media kan sebenarnya harus netral. Gitu, kecuali masalah benar salah. Ini kan soal Iya, politik ya. Jadi susah kita. Dan gue terlalu
terlalu naif sih waktu itu kalau gue pikir, karena masih muda kali ya. Gue pengennya menggebu-gebu. Pengen perubahan. Tapi gue nggak ke situ loh, maksud gue nanya itu. Iya. Gue cerita. Oke. Gue pernah mengalami fase itu dan akhirnya gue berpikir, udahlah janganlah kalau kayak gitu. Gua jangan nggak perlu ngeliat lah gitu. Tapi ada satu ungkapan mengatakan bahasa Indonesia aja, berbuat salah tapi pelajarilah kesalahan itu. Gitu. Iya. Jadi it's okay sebenarnya. Gitu. Nah cuman gini, sekarang ini kan era kontroversi, ya kan orang bikin gimmick-gimmick segala macam. Waktu itu belum kepikiran ya, bikin yang karena tuh begitu aja udah followernya udah gede ya. Iya, belum kepikiran sih. Ya kan bikin yang unik-unik gitu. Dan akhirnya sekarang kan era era IG, Instagram, era YouTube. Nah lo ngeliat sedikit aja nih, gimana sih kira-kira pengaruh sosmed ini terhadap pemberitaan bola dan juga ke pemain nih. Dari supporter ini kan kayaknya punya kekuatan kan. Dengan sosmed ini lu bisa ngomong dalam tanda kutip yang ngomong apa aja yang akhirnya bisa positif, bisa negatif. Iya, ya kalau dibilang banyak positifnya udah pasti ya. Cuman kadang itu ada yang tidak digunakan sebagaimana mestinya sosmed itu. Ketika zaman dulu juga di Facebook juga ada orang-orang yang mereka bikin akun anti klub inilah, anti apalah segala macam untuk nyerang kan, anonim gitu. Nah, walaupun sekarang mungkin nggak sebanyak itu, cuman banyak orang berlindung di balik akun anonim untuk nyerang sesuatu gitu. Dan gue ngerasa ya itulah sisi buruk internet sih. Mereka tidak menampakkan aslinya, tapi seolah-olah paling itu dan paling ngerti gitu. Ya. Dan kadang-kadang kalau ditemuin orangnya bocil, masih kecil, nggak ngerti apa-apa ya kan. Teman gini, kalau gue bilang sih, ya ini kan kita sharing, jadi bukan kita saling ini ya. Kalau gue bilang ada 80, mungkin sekitar analisa gue 70-80% yang bisa kita ambil. Tetap masukkan. Sama juga dengan penampilan kita. Ketika bawain kayak gini segala macam, kadang-kadang mereka jangan terlalu begini, it's okay. Tapi memang ada 20-30% toxic. Makanya yang tadi Mas Haris bilang, ya kita ambil yang bagusnya aja kan. Gitu. Dan gue inget, kalau nggak salah berapa tahun lalu waktu Andri Tani itu main parah di timnas, diserang netizen kan. Bahkan di stadion juga diuin dan akhirnya jadi menurut gue jadi malah kontraproduktif. Gitu. Nah sekarang kita bahas ini dulu deh. Liga dulu. Liga 1 ya kan tadi. Seri 1 sudah selesai. Seri 1 sudah selesai. Tadi udah bicara sedikit soal bagaimana Mas Haris dulu bangun Info-Supporter dan pernah mewarnai juga loh perjalanan sepak bola kita. Nah, Liga 1 seri 1 udah selesai. 6 game week ya, 6 pertandingan. Menurut lu gimana secara umum dulu deh? Liga 1 ini di tengah pandemik dan sebagainya. Ya, akhirnya sesudah ditunggu lama akhirnya bisa bergulir kembali ya. Maksudnya ya gue sih jujur walaupun gue nggak punya tim favorit ya, tapi masa nggak punya? Itu asli mana? Solo? Belum Liga 1, musim depan baru Liga 1. Iya. Pinter juga jawabnya nih ya. Jadi musim depan baru ada favoritnya. Baru ada favorit ya, kalau sekarang belum ada. Belum ada, tapi tunggu entar lagi lah. Ya. Artinya ada semacam tontonan yang orang pandemi ngapain sih, terus ada liga kan, akhirnya ada tontonan, ekonomi bergulir, pemain main lagi dengan segala macam. Artinya ya alhamdulillah lah liga berjalan dengan menarik gitu. Dan sistem bubble ini menarik karena tidak ada yang diuntungkan dalam artian tanda kutip ya, nggak ada teror supporter karena dia bermain tanpa supporter. Tim away yang merasa bisa main lepas kan dulu kan setiap kali itu kan ngerasa gue main di musuh udah pasti 40% peluangnya, bukan 50% lagi, udah 40% karena 10% udah pasti karena tim tuan rumah yang diunggulkan. Malah intermezzo nih, dulu gue inget PSMS main home menang terus, main away kalah terus. Jadi rekornya tuh kalau nggak salah 808 apa gitu. Oke, terus jadi nggak ada yang diuntungkan sebagai tuan rumah, jadi netral. Dan kita lihat juga persaingan di klasemen juga ketat banget kan. Seri sekali aja langsung kebalap sama yang lain. Bisa naik 2, 3, 4 strip ya. Kayak Persija sekarang kemarin itu 4 kali seri akhirnya menang kan. Dia bisa naik ke posisi 5 ya. Betul. Dari semua besar. Ya, jadi paling nggak kita bersyukur Liga 1 udah bisa mulai lagi. Kalau gue selalu bilang setiap pembukaan Liga 1 gue bawain waktu itu ini seperti booster atau vaksin ketiga. Jadi gue setuju sama lu bro. Jadi emang ya pandemik ini, tapi mindset kita kan perlu hiburan dan itu kadang-kadang bisa ini. Nah sekarang kangen nggak ke stadion? Wah kalau itu
kangen sih. Gue kemarin nonton Persis Solo sama Ahaya. Persis Solo ngegolin aja gue udah merinding banget. Artinya anjir. Padahal nonton di rumah. Iya, padahal nonton di rumah dan gue teriak-teriak sendiri. Apalagi kalau gue stadion gitu, gue bayanginnya anjir ini. Dan ya semoga lah tahun depan udah bisa dibuka untuk supporter lah gitu. Nah katanya sih ya gue sempat ngobrol lah dengan salah satu teman kita, Hanif di Elit, tahu kan Hanif Marjuni ya, di LIB. Dia sih nggak menjawab dengan clear ya, tapi dia dia mengatakan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada perkembangan bisa nonton ke stadion. Gitu. Nah sekarang dari tim-tim Liga 1 dulu deh, menurut lo secara umum apa yang paling menarik tim-tim itu, dan apa menariknya tuh apa? Misalnya si A karena begini, si B gitu. Tim yang paling bagus, yang paling mungkin kurang atau gimana? Ya itu tadi gue ngelihat persaingannya itu benar-benar rata kalau sekarang ya. Karena sistem bubbling artinya yang di dasar klasemen pun bisa ngalahin yang di puncak klasemen gitu. Iya, kecuali Persiraja. Iya. Tapi sempat mengejutkan juga Persiraja kan di tengah strikernya kan dia top skor kan. Iya, itu dia. Artinya bagus loh. Artinya kan punya potensi juga ketika. Nah, Persiraja juga karena dulu kan dia kalau setiap main di Aceh nggak pernah ada yang bisa ngalahin di sana ya. Iya. Sampai rekornya kan nggak pernah kalah. Waktu Liga 2 ya. Waktu Liga ya. Waktu Liga itu kan dia nggak pernah kalah di. Dan di sekarang, tapi strikernya juga ngeri loh itu. Iya. Cuman kalau gue lihat ya, kalau gue boleh ingat, kemarin gue bawain juga, supply-nya memang kurang ke dia. Paulo Henrique itu kan bagus, cuman emang dia tuh ngegolin emang banyak hasil kerja keras dia kalau gue bilang. Gitu. Selain itu juga banyak digembosi kan, ibaratnya pemain-pemain yang bagus sudah pada pindah ya, pada ditarik, dan tim promosi ini kan juga nggak gampang ya. Kecuali mungkin tim promosi siapa aja bro? Persiraja, Persik sama Persita yang paling stabil kayaknya ya. Iya. Nah, tempat sampean juga tuh Persik Tangerang. Iya. Daerah situ kan. Persita itu apa ya? Mungkin 2-3 tahun lagi kali dia juara. Dia udah punya stadion, ibaratnya stadionnya udah di branding. Iya. Maksudnya sehat lah ya kayaknya ya. Secara manajemen gitu. Kalau gue bilang lebih kepada mungkin lebih stabil timnya kayaknya ya. Dan cara mereka main juga kelihatannya nggak nervous sebagai tim baru gitu, tim promosi, dan memang juga dia punya sejarah panjang kan di kancah sepak bola kita. Bang Firman Mutina juga dari sini, Coach Bendol juga munculnya dari sini, RD juga kalau nggak salah ya dari Persita. Persikota. Oh Persikota, sorry, tetangganya nih. Iya, sebelahan tapi satu jalan berantem juga, ya kan. Nah, mungkin yang menarik yang gue mau bahas di sini juga soal gini. Ini kan lo info supporter, jadi kita bicara dari aspek supporter. Kan tekanan supporter ke beberapa klub, Persija, PSS Sleman juga lumayan, udah gitu Barito Putra juga ada sedikit lah, tapi mungkin gemanya nggak sebesar Persija. Lu melihat seperti apa sih the power of netizen ini terhadap klub? Sangat luar biasa ya, apalagi mereka dengan mudahnya bisa menciptakan trending gitu kan, kayak Dejan Ot kan berhari-hari gitu kan, gitu kan, dan apa namanya, menarik bahwa si manajemen dan klub dituntut untuk, maksudnya oke sih kita percaya proses, kan kalau seri mulu ya siapa sih nggak gedek gitu, banyak gitu kayak misalnya ketika Persija berapa kali seli akhirnya dikirimin bunga ke bunga nyinyir tapi karangan bunganya, terus dibacain suratnya oleh BP kemarin kan, dan akhirnya dia bisa ngeraih poin. Artinya setiap hari kan ada, setiap minggu setiap kan ada progres dan itu yang membuat liga makin menarik kalau menurut gue gitu. Ada progres kayak Kediri akhirnya Betuk dipecat, berarti next ketika dapat pelatih baru Kediri juga harus oke. Makanya dia harus di pekan selanjutnya pemain Persik juga pasti harus lebih bagus ya. Nah itu yang kualitas liganya jadi lebih menarik sih. Iya. Jadi memang sekarang ini apa ya, stadion ada iklan sedikit sebentar. Apa nanti kita edit. Jadi suara supporter sekarang lebih nyaring bunyinya ya dibandingkan mungkin dulu, dan khusus untuk Persija juga kelihatannya impact-nya langsung ada ya, mereka langsung menang kan, langsung ya pemain ngerasa selebrasinya Simi kan luar biasa itu. Maksudnya dia bener-bener lihat nggak tangannya tuh, gila lu sampai begini loh, bener-bener dia gue bisa ngegolin juga gitu. Dan ketika Persib kayak misalnya Persib ketika mereka itu kalinya ada beberapa teman-teman supporter yang nyegat mereka di jalan, artinya kan emang diberikan tuntutan untuk ayo lo harus lebih bagus, bukan lu nggak mau kalah, tapi lu berproses untuk lebih bagus, seperti itu mungkin dorongan supporter kali ya. Iya. Memang kalau Persija juga, kalau untuk Persija ya, balik lagi, fans itu kan Jackmania bilang
bagus sih menurut gue ya. Artinya dia bilang ini jangan jadi tekanan. Jadi kalimatnya memang disusun tidak agresif, tidak mendiskreditkan gitu ya. Dan tidak menjadi beban. Dan ternyata tadi yang lu bilang demikian juga Persib ya. Jam sekarang walaupun ternyata yang peringkat 1 malah yang nggak punya supporter. Oh iya, ada sih. Dikit. Ya, sorry, bukan nggak ada, dikit. Gitu. Gimana tuh? Lu lihat fenomena. Nah, mungkin ini seperti Red Bull kali ini timnya Bayangkara FC. Maksudnya nggak punya grassroots masa yang gede, tapi kok bisa di atas gitu loh. Tapi kan Bayangkara sebenarnya sejak juara itu dia konsisten di atas terus. Artinya emang kualitas pemainnya dijaga sih menurut gua. Iya, gua juga ngeliat itu. Sejak Coach Simon beri waktu itu kan terus akhirnya dia bener-bener ngejaga ketika ada keluar siapa ditambal lagi. Artinya emang baik sih menurut gua manajemennya ya. Fondasinya jadi nyiapin timnya. Udah ada ya. Gitu. Iya, emang Bayangkara sih gue liat mainnya kemarin sih. Dan mungkin dia udah terbiasa main tanpa supporter kali ya udah biasa. Kalau udah supporter malah kagok kali, ya, malah ada tekanan ya. Mungkin. Jadi bener juga nih poinnya bagus nih Bayangkara FC kenapa bisa bagus? Karena memang dia sudah terbiasa main tanpa supporter. Yeah. Sementara tim-tim lain biasa ada supporter, begitu nggak ada mereka kagok. Kan supporter pemain ke-12 kan. Jadi ini kurang satu pemain berarti kan yang biasa supporter. Dan yang kedua, oke, yang menarik juga kita sedikit ke ini PSIS nih. Gimana menurut lo? Kan di bawah Coach Imran yang sebenarnya caretaker, tapi kok bisa nggak terkalahkan kalau nggak salah ya? Dan finish putaran pertama peringkat 2. Peringkat 2. Nah, gimana lo ada catatan nggak? Sebenarnya Semarang itu apa ya? Sejak ada beberapa manajemen yang masuk ke sana kayak Coach Imran kan kalau nggak salah baru 2 tahun terakhir ya, kalau nggak setahun apa 2 tahun terakhir untuk pindah ke Semarang kan? Iya, baru. Artinya kan dia kan terakhir. belum itu kan, dan sekarang itu dikelola sama apa ya, sama manajemen yang menarik, yang oke lah menurut gua. Gitu. Iya, Terus iya, apalagi kayak manajernya kan manajer paling muda di Liga 1. Oh, iya, berapa usianya tuh? Kalau ngeliat dari mukanya kayak 20-an. 20-an, beda setahun sama si Sampean ya? Kan Sampean 22 ya? 22, 12 tahun yang lalu atau lebih malah. Oh, jadi manajemennya juga bagus ya? Manajemennya bagus maksudnya, dan apa ya, dan akan menarik ketika mereka nanti udah bisa berkandang di stadionnya itu kan, stadionnya baru. Jatidiri lagi, udah selesai belum sih, belum ya? Lagi proses atau katanya gimana? kemarin sempat ada tuntutan semoga liga ini udah bisa main di liga situ sih sebenarnya. Di Jatidiri kan yang mereka kan kasihan away ke Magelang mulu kan. Muhammad Subroto iya. ya. 2 jam ya kalau nggak salah jalan. 2 jam dari lumayan ya. Oke. Dan pemainnya juga apa semangatnya itu ya, semangatnya. Mungkin ngerasa itulah ngebangun tim, terus supporternya juga nggak terlalu banyak menekan mungkin ya, maksudnya karena emang Snacks sama Panzer Biru. Mereka juga ya udahlah, nomor 1, nomor 2 sekarang gitu. Nggak ada yang nyangka loh. Iya. Nomor 2 mungkin kayak Napoli di Serie A kali. Nggak ada yang nyangka juga di atas kan. Tapi kalau semangatnya PSIS ini kalau gue bilang kayak AC Milan, ya kan materinya sedang tapi semangatnya sangat luar biasa. Nah cuman gini, masalahnya kalau kita tadi udah sedikit ngulas soal Liga 1 nih, cuman kan jadwalnya agak berantakan dengan international break. Ya kan kayak kemarin Jackson tuh udah marah-marah atau Persipura, 2 pemainnya si Mandowor sama Rumah Kiek dipanggil, tapi di saat yang sama mereka harus menghadapi Madura United yang gak gampang juga. Nah lu melihat persiapan untuk ke timnas ini dengan kaitannya kompetisi masih bergulir gimana? Bahkan sorry ya, kemarin juga lagi PON dibuka, ini kan satu peristiwa yang sangat menurutku sangat penting ya, PON pertama di Papua, tapi di saat yang sama Liga 1 bergulir. Iya. Ini gimana kalau pandangan lu dari sisi supporter lah? Atau masyarakat gitu? Ya sebenarnya akhirnya kayak PON gitu kan keskip kan, karena tontonannya orang pasti lebih milih Liga 1 dibanding nonton PON kan. Padahal sebenarnya dari PON juga orang bisa dapat potensi kayak kaptennya Persipura, kaptennya PON Papua itu kayaknya keren banget itu kemarin katanya. Bola. Ya si Ricky Ricardo ya. Ya si Ricardo Cawor. Iya, luar katanya. Kipernya juga tau lo, golin kipernya. Oh iya. Kipernya golin. Gue nggak nonton PON, makanya kalah sama Liga 1 misalnya gitu. Iya. Artinya, nah, di PON itu sendiri kan juga ada bola kan? Iya. Oh, itu maksud lo. Oke. Gue nggak sempat nonton bolanya PON gitu loh, karena emang gue lihat memang banyak bakat-bakat. Salah satunya lagi nih kipernya NTT. Gue lupa nama depannya siapa, Moy gitu. Wah, itu juga bagus loh. Gue ngomong sama ke Papi Jackson itu ambil aja tuh, gue bilang tuh. Ya jadi sayang ya bentrok sama PON, bentrok lagi sama international break kan, irisan-irisan gitu. Jadi nggak ya cuman ya kalau sekarang dimaklumin Bang, karena kan emang pandemi iya, kan. Itu kan. Itu dapat juga lo, masuk juga perangkap gue. Jadi kita udah bersyukur lah ya, pokoknya ada berputar ya. Dan sebenarnya kan ujiannya kan
di musim kemarin kan yang baru jalan 4 pertandingan itu kan. 3 pertandingan. 3 pertandingan itu kan. Ketika itu kan udah si LIB udah mengklaim bahwa Liga 2020 itu nggak bakal bentrok dengan international break kan. Waktu itu dia mengklaim seperti itu kan. Akhirnya tidak terbukti. Ya bukan tidak terbukti karena keadaan. Ya, karena keadaan. Dan bukan hanya kita yang bermasalah loh. Euro juga mundur 1 tahun, Olimpiade juga mundur 1 tahun. Dan ini masalah pandemik ya, dan semua nggak ada yang siap sebenarnya. Jadi kita tetap bersyukur lah. Gue berkali-kali mengucapkan terima kasih pada otoritas yang berjuang, termasuk juga Bro Hanif nih yang mati-matian dia pastikan liga bergulir, dan mudah-mudahan putaran kedua di Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya, di Manahan, di Maguwarjo kalau nggak salah ya. Itu 2 stadion yang gue tahu sih, gue lupa lagi yang lainnya. Gue juga nggak ngikutin seri 2 belum di mana aja. Cuman emang di situ kan. Nah, itu agak jadi PR ketika. Nah, gimana tuh? Ketika banyak apa ya? Ya mungkin kalau dari Jawa Timur kan banyak klub-klub Jawa Timur nih. Nah, kalau mau ke bubble-nya Jakarta kan agak jauh. Nah, kalau ke Jawa Tengah kan agak lebih dekat. Nah, artinya ada beberapa tantangan juga buat panpel dan kepolisian dan segala macamnya untuk. Supporter nggak datang ke situ. Nah, mungkin ya semoga sih udah terbiasa. Cuman kan beberapa kali kita lihat kan ada penumpukan massa ketika kayak ada misalnya kemarin teman-teman PSS demo ke rumah PSS itu ada penumpukannya. Semoga itu bisa dihindari gitu loh. PSS sama PSIM. Enggak, PSS yang kemarin out itu. Itu kan katanya PSIM juga bantu dukung. Iya, di itu kan biasanya kan berantem ya. Iya. Kompak. Dan yang menarik gini ketika PSIM dukung itu, gue nggak mau lu bisa pergi dari Sleman karena gue nggak ada teman berantem. Iya, nice gitu. juga ya. Itu ininya. Maksudnya menarik ya. Tapi itu kan gertakan bupatinya doang. Kalau dipindahin PSS Sleman, buset bisa dibakar rumahnya kan. Maksudnya itu. Ya PSS ya udah pasti punya Sleman gitu. Iyalah, lu pindahin Persija misalnya ke Bangka gitu, buset bisa di Persiba nanti ya, bukan Persija. Persatuan Sepak Bola Bangka ya. Jadi ya intinya ya kita itu karena ada takutnya ada gosip atau apa penumpukan massa membuat takutnya itu izin segala macamnya diituin jadi bermasalah ya. Maksudnya harus menjaga itulah maksudnya. Teman-teman supporter harus tetap menjaga itu karena bergulirnya liga ini kan juga penuh perjuangan segala macam dan bukan hanya klub, maksudnya pihak kepolisian, Kemenpora, PSSI, LIB segala macam harus mereka bersatu padu untuk bikin ini bisa jalan kan. Iya. Dan balik lagi tadi kalau kita lihat petanya kan dari Lamongan, dari Surabaya, ada 4 tim ya Jawa Timur kalau nggak salah ya, Malang sama Madura. Itu kan nggak terlalu jauh ya ke Jawa Tengah ya, jadi harus jadi PR lah. Tapi mudah-mudahan semua teman-teman tapi udah terbiasa seri 1 nggak ada penonton ya udahlah mungkin udah. Iya, gue rasa harusnya ini bagian supporter ini, makanya sengaja gue undang Infosport, udah kota Infosporter supaya juga di satu sisi kita bisa menghargai lah upaya dari teman-teman, karena gue ngeliat sendiri teman-teman kita nih yang di dalam sana bekerja sangat luar biasa untuk memastikan kita punya hiburan di tengah pandemi ini. Nah, bicara soal perjuangan nih ada lagi perjuangan lain bro. Sekarang kita beralih ke perjuangan yang lain. Perjuangan timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Asia 2013. 2023, sorry, gue ketuker mulu. Ini gimana sih kalau lu lihat Sintayong ini masih kayaknya udah ogah-ogahan. Kalau gue bilang ya mungkin lu punya pendapat lain ya. Iya, sebenarnya pembuktian Sintayong ketika kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, dan ketika sempat main bagus sebelum lawan Uni Emirat, lawan mana ya? Sempat Thailand. Lupa gue jujur. Iya, pokoknya sempat main bagus itu terus akhirnya dibantai di pertandingan terakhir itu. Gue jadi ngerasa kayak ya nggak tahu ya, karena gue juga lama nggak ngikutin sistem pelatihan dia kan. Dulu kan ketika Sintayong ngelatih kan bener-bener ayo lari, jangan kalau belum mati jangan berhenti lari gitu kan, artinya bener-bener dia nge-push gitu. Nah kalau sekarang ya udahlah, gue mungkin berpikir kayak gitu ya, apalagi dia sempat pulang ke Korea dan segala macamnya. Karena sempat jadi pundit juga di sana. Iya, makanya jadi gue mikirnya mungkin ya udahlah sambil lalu aja ya, tapi semoga aja tetap itu sih, tetap menampilkan timnas yang semangat ya. Iya. Karena kan dia Korea Selatan kayak gitu kan. Ya gue berharap sih timnas bisa seperti itu juga kayak ketika dia ngelatih ngalahin Jerman. 2-0 apa berapa tuh di 2018 ya. Ya ujiannya sih dia di lawan Cina Taipei besok sama di AFF sih kalau menurut gua. AFF ya. Kalau lawan Cina Taipei ya benar di situ ujiannya ya. Dua pertandingan itu kan. Meskipun masih berat kan langkahnya habis itu kan, kalau itu kan masih ketemu yang lain-lain kan.
Nah sekarang kalau lihat dari metodenya ini kan kemarin pemain udah dipanggilin nih. Nah kalau dari sempat kita lagi off air ngobrol, ini kok pemain yang dipanggil ini pemain yang dulu juga nih, yang emang Sintayong udah pernah panggil. Sementara Nadio tuh dipanggil kan, Nadio dipanggil. Sementara di klubnya dia cadangan. Iya. Nah menurut lu gimana tuh dari pemain-pemain yang dipanggil itu, metode dia apa sih yang mau diinginkan dan apakah lu merasa itu pas strateginya? Iya, kayak Spaso nggak dipakai ya? Kayaknya enggak. Iya, maksudnya ya mungkin Sintayong juga udah udah ngerasa klik dengan pemain-pemain itu yang dipanggil yang sekarang sih. Maksudnya dia daripada dia mencari chemistry lagi untuk kayak Hari Nur misalnya gitu kan. Hari Nur nggak dipanggil kan, maksudnya mungkin daripada dia pakai itu dia udah lebih pakai Sikus. misalnya yang karena udah terbiasa tahu tipenya. Gue sih ngeliatnya nggak seperti itu sih. Tapi jadi nggak kayak gini ya, kayak kan kompetisi itu kan muaranya ke timnas kan. Jadi kalau lo di timnas bagus main gak dipanggil, berarti ada gap antara metode dia, silabusnya ya. Kalau kita bicara silabusnya apa ya, silabus ya, buat pemirsa runtutannya gitu loh, kayak rundownnya. Kan rundownnya kan timnas dari sini ke sini main dari junior ke kompetisi, dari kompetisi kayak main begini ke timnas. Ini kan jadi nggak nyambung. Jadi lu main bagus di timnas nggak langsung otomatis ujuk-ujuk ke timnas gitu. Kayak Nadio balik lagi tadi cadangan, tapi kok bisa dipanggil, Wawannya bagus mainnya. Gitu. Iya kan? Jadi nggak ada. Sempat jadi ya. Tapi kan nggak ada jawaban pasti dari Sintayong kan ketika ditanya seperti itu kan. Artinya ya kita tinggal lihat hasil sebenarnya. Betul. Apakah kalau emang lawan Cina Taipei besok itu oke, berarti kita yang salah. Berarti metodenya dia yang memang benar. Lebih mengutamakan pemain yang sudah dikenal dari dulu ya, ketimbang yang lagi on fire tapi dia belum paham gaya mainnya gitu. Tapi apa gunanya kompetisi kalau kayak gitu? Balik lagi makanya akhirnya jadi ada presiden yang nggak benar. Ya udah kalau gitu kompetisi lu nggak usah main bagus, yang penting lu sesuaikan aja lu gaya lu dengan si pelatih tim nasional. Berarti nggak ada runtutan yang sama. Apa mungkin Sintayong berpikir seri 1 itu terlalu pendek untuk menyimpulkan kapasitas seorang pemain, mungkin kita bisa. Good point juga sih. Ya, artinya kan yang jelas yang gua tahu yang sini cocok. Sementara ini baru 6 pertandingan bisa juga. Good point juga sih. Iya, jawabannya ketika lawan Cina Taipei. Cina Taipei tanggal kalau nggak salah 6 ya? 7 ya? 7 sama 11 ya? 7 sama 11. Nanti kita ngobrol lagi lah habis ini ya. Habis timnas ya, karena kalau ada yang menarik sebenarnya menarik itu ya kalau misalnya menang atau kalah kita akan tetap mungkin membahas juga sepak bola kita. Oke, bahas Liga 2. Liga 2. Udah mulai. Iya, ini kan baru satu pertandingan paling ya. Satu pertandingan. Ngomong-ngomong Liga 2, siapa yang promosi? Ya, Persis Solo lah udah pasti. Anaknya presiden. Enggak, tapi walaupun nih, gue justru yang bukan dari sana mengatakan Persis Solo itu memang grassroots-nya kuat ya kan Mas ya. Terus secara dari dulu manajemennya mungkin ya kalau gue ibaratkan seperti mungkin Sriwijaya atau PSMS yang memang punya masa bagus dan punya track record juga udah lama. Jadi kalaupun perkara itu anak presiden mungkin itu bonus ya. Dan gue ngelihat Kaisang datang itu sebagai sebenarnya penyempurna pasal aja sebenarnya. Exactly. Sebenarnya mereka udah dari dulu kan Persis Solo juga udah sempat mau 8 besar gagal apa segala macam pokoknya tinggal PSIM kan, PSIM dikit lagi gitu dan di sini artinya manajemen dia ngegelontorin duit gede segala macam dan gue yang kemarin itu Ferdinand Sinaga belum dimainin, Jo Jae-hyun belum dimainin, artinya masih banyak potensi yang belum dimainin ketika lawan Aharnya. Gue jadi makin penasaran nih, kok awalnya gue pesimis sama Eko Perjianto kan cuma asisten pelatih ketika Indra Safri dan Bali United juara kan, apakah bisa memegang tim utama? Itu yang gue omongin sama temen-temen anak-anak Pak Sobati. Eko gue nggak yakin, tapi ternyata Coach Eko membuktikan. So far kelihatannya good start ya. Menarik gitu loh, menarik. Iya. Gue terus terang belum lihat mana Persis Solo, terus terang. Tapi mudah-mudahan gue nggak tahu deh, besok kayaknya gue bawain partainya deh di Liga 2. Lawan Persijap besok itu klasik juga. Klasik juga ya. Iya. Tapi menarik sih benar yang lo bilang tadi, dia tuh bukan gini ya, with all due respect, dia bukan seperti Raffi yang beli klub ujuk-ujuk dirubah total. Iya. Dia hubungan dia dengan fans, nggak tahu apa fansnya juga takut juga sama Kaisang ya. Tapi gue rasa enggak lah. Dia kayaknya sih enggak, kayaknya lebih terbuka. Iya kan, lebih terbuka kan, jadi nggak ada riak-riak karena
walaupun ditutupin, kalau ada something misalnya kayak sangnya nggak oke nih, pasti ada juga kedengeran bocor suara. Ini kan enggak. Jadi bener yang mungkin gue setuju sama lu, dia hanya kayak ini kayak kue tart, dia taruh cerinya di atas, gitu. Itu beda dengan tadi yang gue bilang ya, dengan segala hormat dengan Raffi, nggak jelek, Raffi juga bagus. Memang beda metode, dia rombak semua, dia rubah wajahnya jadi Rans Cilegon gitu. Jadi kalau pada akhirnya dia punya potensi untuk promosi ya, menurut gue sih oke-oke aja sih, wajar aja. Tapi yang agak jadi bumerang sebenarnya statement dia ketika Liga 1 harga mati itu jadi seolah-olah menggalakkan segala cara untuk bisa Liga 1. Itu bro, lu makin tinggi, makin kenceng anginnya. Lu ngomong A salah, ngomong B salah. Kalau dia bilang, aduh kayaknya berat nih, anak presiden pesimis. Pokoknya salah mulu. Makanya Margaret Thatcher pernah bilang, bahasa Indonesianya, bahkan kalau saya bisa berjalan di atas air, lawan politik saya mengatakan saya nggak bisa berenang katanya. Itu udah pasti biasa. Ya walaupun bisa juga itu Tita. Nggak, tapi bagus komennya. Dan senangnya gue kalau misalnya, ini sih bukan subjektif, tapi gini, kalau Persis Solo lolos, jadi kalau kita mau nonton kan enak ke Solo dekat ya. Ada. Paling 6 jam ya Mas ya. Ya Mas Utol sekarang udah itu ya? 6 jam dari, ini kan kita lagi di Kemang nih teman-teman nih, di Kemang Timur. Kita ke Simatupang tuh paling 15 menit, langsung keluar di Solo, enak kan? Ya. Gitu. Jadi Solo, Persis Solo siapa lagi yang lolos? Persis, objektif aja. Gue baru nonton Dewa United enggak? Dewa menarik, kemarin gue sempat bagus ya, lumayan ya. Bagus ya. Itu juga menarik, artinya apa nama siapa? Papi. Strikernya. Tino gue lupa ya. Yang strikernya Bayangkara aja kemarin. Sirvi Arvani, bukan? Bukan, yang sepatunya PSPS yang dulu. Zumafo itu udah lambat. Iya. Cuma mantulin doang bisa lah. Tapi menariknya kayak Beto di Persis. Beto itu nggak ada capeknya 5 menit 90 gitu. Iya. Kayak gitu sih pemain lama yang masih survive gitu jadi menarik. Emang dia tujuannya kayaknya itu deh, sebagai mentor dia, kayak Ibranya lah di Milan. Iya. Terus si Tino Spae ini juga jalan hidup dia juga nih, di Persipura kan bermasalah ya. Kemudian pindah ke Dewa United. Kemarin temen gue sih agak beda pendapat sama temen gue, dia bilang nggak oke, menurut gue sih oke ya, dengan umur dia 38 kalau nggak salah, dia bisa jadi mentor di belakang. Oke, terus siapa lagi? Persis Solo. Oke, Dewa United tuh gue sih ngeliat bagus, tapi lu PSM? Gue belum nonton PSM. Kisbul Watan ya mungkin salah satu. Cuman kalau gue ngeliat track sejarah ya, ya Sriwijaya PSMS sudah pasti jadi kandidat yang mitra kukar. Kalau PSMS gue kasih tau sedikit bro, itu ada masalah bentrok gitu sama si menantu sama si Pak Edi agak gini, jadi teman-teman Smack kemarin gue ngeliat statusnya agak gitu kan? Itu masalahnya. Jadi ya gitulah. Sriwijaya ya kayaknya mungkin ya. Karena belum melihat mainnya itu belum. Oh mainnya, oke. Belum itu dan secara apa ya? Secara grup itu kan kompetitif banget ya. Oh iya, Semen Padang. Semen Padang kan bisa Semen Padang, Sriwijaya, PSMS, Dewa, Perserang. Oh yang itu yang B. Oh itu yang B ya. Yang B, Dewa, Perserang, Trans Cilegon. Terus sama Kota Cimahi, si Robi Darwis. Nah, kalau yang Sumatera tuh yang keras-keras tuh. Medan, Padang, Palembang. Itu aja tiga-tiga punya kansnya lumayan kuat tuh. Oh, ini ya. Tiga Naga gitu-gitu ya. Tiga Naga, betul. Kalau nggak salah tuh PSPS ya? PSPS kan juga kuat juga kan. Itu sama yang di sono, yang di timur. Yang di timur. Oh iya. Nah, kita simpen aja nih. Kalau kita habisin karena belum main juga ya. Belum main juga. Nanti kalau udah 4-5 pertandingan habis timnas kita ketemu lagi. Bisa. Nah, udah. Jadi udah dulu lah ya. Maksudnya sayang kita habisin. Iya, karena kita habisin banyak bahan. Karena masih kalau itu pasti nyambung lagi. Nah, dan Mas Aris ini sibuk. Enggak deh, gue yang mau siaran tapi masih lama sih, jam 5 gue harus standby. Oke. Mungkin cukup dulu lah sayang. Siap. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi. Yang penting jujur gue senang ketemu teman-teman. Kemarin gue ketemu, udah cerita juga, ketemu sama Papi Jackson, sama kakak Imran, sekarang sama Mas Aris. Ya, nggak ada tendensi apa-apa. Gue bukan yang mau ada. Ini ngobatin kangen, ngobrol bola. Ya kebetulan tadi balik lagi karena mau main timnas sama liga udah mulai bergulir, jadi pengen ngobrol sama Mas Arista karena beliau ini kan juga founder yang Infosporter ya, jadi jangan lupa ini punya sejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia sekecil sebesar apapun gitu. Jadi
Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak ada sih. Enggak dong, ada dong. Apa ya? Mudah-mudahan secepatnya kita ke stadion lagi nonton. Iya, Oke. semoganya itu karena apa ya? Gregetan itu loh. Iya, gitu. nonton teriak-teriak biasanya digantikan chant dari video game kan, kalau kita nonton liga kan digantikan chant Chant dari klubnya PES, itu, iya. kan, itu kan Tapi yang tahun lalu ya, yang kapan yang sempet chantnya ada yang agak kasar gitu loh di Indosiar. Jadi enggak diedit. Yang sempet Mas Gita langsung, itu kan dia GTS kan, sempet Iya. bukan komplain, protes bahwa itu bukan. Sebenarnya itu kalau buat kita penggemar Pro Evolution Soccer, kita udah memainkan game itu dengan chant itu sebenarnya. Oh, gitu. Karena itu kan ngambil dari anak-anak patch terus dibikin, terus akhirnya dibikin gitu kan suara kan. Nah kita udah zaman 2019 itu kita udah biasa main klub, karena ada klub patch yang Liga Indonesia kan, yang ada chantnya support. Iya, jadi kita udah localize ya. Udah sering banget ngedenger itu kalau buat pemain patch yang pakai patch itu gitu loh. Ya, cuma masukannya kontrol roomnya suka terlambat tuh mencetnya. Kan kadang-kadang misalnya ada tackle kan, nah itu agak terlambat suka tuh. Tapi chance-nya oke lah, jadi bikin suasana apa ya? Nggak sepi ya? Nggak sepi gitu. Nah itulah kerinduan. Jadi tadi gue tanya mau ngomong apa, ternyata beliau bilang semoga bisa lagi nonton ke stadion. Ya harapan buat teman-teman di mungkin PT LIB ya, dan juga Menpora dan semuanya lah, otoritas, pemerintah juga, terima kasih udah membuat kita bisa kembali sumringah. Ini yang gue bilang ini adalah vaksin ketiga. Oke? Itu aja. Thank you Mas Aris untuk waktunya, really appreciate, dan teman-teman juga supporter semua sebagian sehat-sehat semua. Kita jumpa lagi di channel video gua yang lain, bukan channel yang lain video gua. Oke, thank you ya. Dah. Thank you Mas. Siap.